assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Oke, hari ini kita balik lagi ke video sederhana aku. Ini tuh aku tag video hari Minggu kemarin pukul 8 pagi. Jadi ini aku sama Ayah Kila itu mau pergi ke Kalangan Curup. Kita mau beli beras sama mau beli mangkok untuk getah karet. Ini aku sama Ayah Kila udah sampai di desa sebelah, yaitu Desa Mekarjaya. Di Desa Mekarjaya ini jalannya udah enak ya teman-teman, jadi udah dicor. Ya semoga aja nggak lama lagi sampai di desa aku jalannya itu udah dicor semua. Kalau jalannya udah dicor semua, kita itu nggak bakalan khawatir kalau keluar kondisinya itu hujan. Karena jalannya belum dicor semua. Ya teman-teman tahu sendirilah jalan tanah merah kalau kena hujan itu seperti apa. Nah ini kita udah sampai di Curup. Ini kita sampai di Curup itu sekitar jam 9. Kalangan hari Minggu biasanya itu sepi, nggak seperti kalangan hari Kamis. Lagian ini kan juga udah musim paceklik ya teman-teman, jadi wajar juga sih kalau sepi. Ini aku udah sampai di pasar. Nah kali ini tuh aku mau ke lapaknya Bu Haji dulu. Tapi pas lagi jalan aku ketemu sama penjual jajanan. Jadi di sini aku berhenti dulu untuk beli jajan. Di sini tuh ada bakwan, ada kolong-kolong. Kalau nggak salah yang dibungkus daun pisang itu mendut. Tapi kali ini aku nggak beli jajanan yang aku sebutin tadi. Jadi di sini tuh aku mau beli cenil teman-teman. Teman-teman ada yang tahu nggak cenil itu apa? Jadi cenil itu adalah jajanan tradisional yang terbuat dari tepung tapioka. Jadi tepung tapiokanya itu dibentuk, kalau nggak salah sih direbus, setelah itu kita kasih kelapa parut. Baru di atasnya nanti kita guyur menggunakan gula merah. Ini tuh jajanan legend banget teman-teman, dan aku dari dulu sampai sekarang masih suka sama jajanan ini. Selesai beli jajanan, ini aku muter-muter menuju ke lapaknya Bu Haji. Seperti biasa, ini adalah salah satu lapak langganan kita. Jadi di sini aku itu mau beli bawang merah sama bawang putih. Karena buru-buru aku tuh nggak sempet tanya teman-teman harga bawang merah dan bawang putih itu sekarang berapa. Kalau beberapa minggu yang lalu harga bawang merah itu masih 18.000, tapi yang masih mahal itu bawang putih teman-teman, kalau nggak salah 30.000. Biasanya aku tuh kalau beli per bawangan selalu milih, tapi karena aku tuh lagi buru-buru jadi asal aja kita masukin ke dalam plastik. Gak lupa di sini aku juga beli minyak sayur 5 liter. Selain itu aku juga beli beras karena persediaan beras di rumah itu udah menipis. Di sini beras per kilonya itu 13.500 teman-teman. Sepertinya semakin hari ini beras semakin mahal, tapi walaupun harganya itu sampai 20.000 pasti bakalan kita beli. Soalnya ini kan adalah salah satu kebutuhan pokok kita ya teman-teman. Kalau kata orang tua aku zaman dulu, nggak ada beras pun nggak masalah, yang penting ada jagung ataupun singkong. Jadi dulu kan keluarga aku tuh banyak teman-teman, dan kata mama aku kalau masak itu suka dicampur sama tiwul. Tiwul itu terbuat dari singkong, jadi supaya pas makan keluarganya itu kebagian semua. Nah selesai dari lapaknya Bu Haji, di sini aku menuju ke lapak bagian ikan. Ini aku beli lele 2 kilo. Untuk harga lele per kilonya itu 25.000. Nah hari ini belanjaan aku itu nggak sebanyak hari-hari sebelumnya, karena kita memang lagi mengontrol keuangan. Istilahnya kita itu lagi ngirit pengeluaran ya teman-teman. Ini kita beli barang yang memang kita butuhkan. Terkadang tangan aku emang sedikit gatal, jadi kalau ke pasar itu rasanya pengen nyomot ini, pengen nyomot itu. Dan ke pasar kali ini aku nggak beliin baju Dede Akila sama sekali. Biasanya kan setiap ke pasar itu wajib banget aku beliin entah 1 potong ataupun 2 potong. Nah untuk ikan lelenya ini kita masukin ke dalam bagasi. Kalau kita campur sama karung takutnya nanti airnya itu kena beras. Ini nggak terlalu banyak ya teman-teman belanjaan kita, cuma setengah karung kecil. Yang kelihatan banyak itu cuma beras 13.500. Aku tadi beli 30 kilo, udah berapa duit aja itu. Untuk biaya parkirnya di sini itu 2.000 rupiah. Setelah belanjaannya itu dinaikin di atas motor, ini kita melanjutkan perjalanan pulang. Ini kita pulang itu sekitar jam setengah 10 pagi aja udah panas banget teman-teman. Masya Allah, ini rumah yang di samping pasar, rumah putih itu kelihatan mewah banget. Kita sholawatin dulu, siapa tahu kita bisa bikin rumah seperti itu. Oh ya, sebelum pulang tadi tuh Ayah Kila ngajak mampir ke tukang cukur, karena kan Ayah Kila juga udah lama banget nggak potong rambut. Ini potong rambut itu kalau nggak salah waktu nganterin Dede Akila berobat ke Batu Raja. Udah berapa bulan aja ini rambut Ayah Kila nggak dipotong. Emang paling males kalau nungguin suami itu potong rambut, apalagi kalau antriannya itu banyak
seperti tadi. Nah ini Ayah Kila potong rambutnya udah selesai. Untuk tarifnya itu 15.000. Oh ya, selesai potong rambut ini kita nggak langsung pulang. Jadi kita itu mampir dulu ke salah satu rumah makan untuk sarapan sambil nungguin pesanan kita itu mateng. Di sini aku mau ngeganjal perut dulu, yaitu ini aku mau makan cenil. Karena kan aku udah lapar banget, ditambah lagi udah pusing, lemes. Karena dari rumah tadi tuh aku nggak makan apa-apa teman-teman. Biasanya sih walaupun dari rumah nggak sarapan, aku sempetin untuk makan roti walaupun itu sepotong kecil. Tapi karena perut aku itu nggak kemasukan makanan sama sekali, makanya ini udah perih banget, sepertinya mahnya itu mau kambuh. Kita nunggu beberapa menit, akhirnya pesenannya udah jadi. Di sini aku sama Ayah Kila itu pesen ayam bakar. Nah selesai makan seperti yang aku bilang tadi, jadi aku sama Ayah Kila itu selain beli beras, kita juga mau beli mangkok karet. Karena yang kita beli minggu kemarin itu ternyata kurang. Waktu itu kan kita beli 300 mangkok karet, tapi karena kurang jadi ini kita nambah 100 lagi. Jadi total mangkok yang kita beli itu sekitar 400 buah. Ini Ayah Kila juga lihat-lihat golok. Selain itu juga lihat-lihat obat, ini adalah obat semut. Tapi karena musim kemarau jadi kita belum berani untuk ngobat. Nah dulu tuh aku mau cari karpet yang modelnya itu kayak gini loh teman-teman. Jadi ininya tuh tebel banget. Nah kayak gini belakangnya itu. Tapi nggak ada. Tapi giliran udah dapet karpet yang di rumah itu, di sini malah ada. Ini kita lihat-lihat cat, siapa tahu nanti ada rencana untuk ngecat rumah kita. Nah ini kita belanja di Mas Antonnya udah selesai. Di sini tadi Ayah Kila beli mangkok sama beli talang karet. Setelah itu kita menuju ke toko aneka baut. Masya Allah ternyata ini pelayannya dan juga pemiliknya itu kenal sama kita. Bahkan aku sama Pak Moh ini sempat diundang untuk datang ke acaranya. Tapi karena acaranya itu malam hari, sepertinya kita nggak bisa datang. Karena kan jauh banget ya teman-teman. Ya bismillah aja, semoga kesuksesan dari Pak Moh ini bisa nular ke kita, amin. Selesai dari toko aneka baut, ini kita mampir dulu ke Indomaret. Ini aku nggak beli kebutuhan Dede Akila karena minggu kemarin kan aku udah beli. Nah seperti biasa, tempat yang pertama aku tuju adalah bagian air minum. Karena setelah muter-muter aku tuh haus banget. Ini tadi aku ngambil air mineral 1 botol dan Ayah Kila itu minta kopi. Gak lupa di sini aku beliin jajanan untuk Dede Akila. Karena sekarang itu Dede Akila lagi seneng banget ngemil. Setelah itu aku menuju ke bagian tisu basah. Gak lupa di sini aku juga beli karet dot. Karena setiap 1 bulan sekali karet dot Dede Akila itu selalu aku ganti. Nah ini aku juga beli botol susu 1 lagi. Jadi di rumah itu udah ada 5 botol dot susu. Tapi yang 2 itu terlalu kecil jadi nggak kita gunakan lagi. Kita belanjanya udah selesai, langsung aja kita bawa ke kasir. Nah sebelum kita pulang, ini belanjaan yang dari pasar tadi sama Ayah Kila itu dikeluarin. Karena kan sama Ayah Kila ini tuh mau disusun ulang, jadi mau dijadikan satu antara belanjaan yang dari pasar dan juga mangkok yang kita beli di tokonya Mas Anton tadi. Setelah kita jadikan satu, ini tuh hampir 1 karung teman-teman. Ini banyak banget tumpukan kayu dan juga tumpukan pasir. Sepertinya jembatan bambu itu mau dibangun menjadi jembatan permanen teman-teman. Soalnya itu udah ngeri banget. Pas kita lewatin aja udah goyang-goyang. Coba kita lihat ke bawah ya teman-teman. Dari tadi tuh kedengeran bunyi. Sepertinya di bawah itu ada PLTA. Nah, kita lihat dari sini. Sepertinya bagus banget teman-teman. Masya Allah, airnya jernih banget. Nah di bawah situ itu rumah-rumahnya, rumah tempat PLTA. Ini aku heran banget sama airnya, Masya Allah. Panas-panas kayak gini pengen banget rasanya nyebur. Istirahat. Ini banyak banget tumpukan kayu. Terus di sana juga ada tumpukan pasir. Di atas itu ada tumpukan batu. Ini tumpukan pasirnya. Ini pasir komering teman-teman. Beda banget sama pasir di tempat aku. Nah jembatan yang mau diganti itu jembatan ini teman-teman.
Bisa teman-teman lihat, itu kan jembatannya terbuat dari bambu. Mana udah ini apa rapuh. Ini aku disuruh jalan kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahu Akbar. Jembatannya ngeri banget pokoknya. Alhamdulillah udah sampai di rumah, capek banget. Pulang dari Kalangan, tahu-tahu air di rumah itu udah ngalir. Jadi kemarin pas kita benerin itu airnya nggak ngalir ya teman-teman. Soalnya kan sumbernya itu habis, jadi kita tutup dulu supaya sumbernya itu ngisi. Nggak taunya tadi pagi pas kita berangkat ke pasar, pipanya itu dibuka sama tetangga aku, makanya airnya itu bisa ngalir sampai rumah. Mumpung airnya ngalir, makanya sampai rumah itu aku nggak istirahat, jadi langsung beberes dan juga nyuci. Soalnya takutnya nanti itu airnya habis, kita belum sempet nyuci. Males banget kalau harus balik nyuci di sungai. Karena jarak sungainya itu kan memang lumayan jauh dari rumah aku. Nah, sambil nungguin cucian aku selesai, bisa teman-teman lihat ini kondisi dapur aku itu berantakan banget. Karena udah sekitar 3 hari aku tuh nggak nyuci piring. Makanya ini aku mau beres-beres sekalian piring-piringnya mau kita cuci. Tapi sebelum kita mulai nyuci, ini perabotan yang kotor kita cari dan kita kumpulin dulu. Memang repot banget sih kalau kita itu punya kamar mandi di bawah. Jadi kalau nyuci perabotan kotor, kita harus naik turun tangga seperti ini. Ini aku mau bikin cucian piring di atas saja, dari dulu belum sempet teman-teman. Apalagi kalau musim kemarau seperti ini, jadi airnya itu nggak kuat ngangkat naik ke atas. Oh ya, karena cucian piring aku itu banyak banget. Jadi di sini tuh aku dibantuin sama Ayah Kila. Tadinya itu aku kebagian untuk nyuci baju. Dan Ayah Kila itu kebagian untuk nyuci piring. Tapi karena aku nyuci bajunya itu di mesin cuci, jadi kan bisa aku tinggal. Di sini aku bantuin bilasin. Ini perabotan yang udah dicuci sama Ayah Kila. Dan ini sebagian perabot yang udah aku bilas, ini aku bawa naik. Selesai nyuci, ini aku mau angkatin jemuran aku yang sekitar 2 hari lalu. Karena ini kan gak aku keringin ya teman-teman, mesin cucinya itu belum dilihat sama Ayah Kila. Jadi yang rusak itu di bagian apa belum dibongkar. Makanya baju-baju aku ini keringnya itu lumayan lama. Selesai ngangkatin jemuran dan cucian aku tadi itu udah bersih. Jadi langsung aja ini kita jemur. Jemur bajunya udah selesai. Di sini aku mau ngelipetin baju. Mumpung Dede Akila itu kan lagi aku titipin di rumah mama aku. Jadi pokoknya ini pekerjaan rumah yang bisa aku kerjain, ini aku kerjain semua. Sebenarnya pekerjaan yang paling bikin malas itu yaitu ngelipetin baju. Tapi walaupun malas, ini kan tetap kita paksain. Ya kalau nggak kita yang ngerjain, nanti siapa? Pasti kan nggak ada dan bakalan lebih numpuk. Nah, kira-kira segitu dulu ya teman-teman untuk video kegiatan aku hari ini. Pokoknya terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video aku. Dan jangan lupa ikuti aku di video kegiatan berikutnya.